untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti dikutip pada modul Sejarah Indonesia kelas 12 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Dari beberapa pendapat tersebut, kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya, didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali keluarnya Surat Pemerintahan 11 Maret 1966 atau juga disebut sebagai Super Smart oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketentraman, dan stabilitas pemerintahan demi kekuatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur yakni LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Dampak karakteristik demonstrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru berdasarkan indikator demonstrasi, yakni yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rotasi kekuasaan eksekutif terjadi pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati atau wali kota camat, dan kepala desa. Tetapi, perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Yang kedua, rektomen politik bersifat tertutup. Pada rektomen politik lokal yakni gubernur dan bupati atau wali kota, masyarakat di daerah tidak memiliki peluang untuk ikut menentukan pemimpin. Dengan kata lain, presidenlah yang memutuskan siapa yang akan menjabat. Yang ketiga, terjadi kecurangan pada pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali dengan frekuensi setiap 5 tahun sekali secara teratur. Tetapi, kualitas pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari kata demonstrasi. Pemilu tidak melahirkan pesaing yang sehat, tetapi kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Yang keempat, pelaksanaan hak-hak dasar negara lemah. Beberapa media massa dicabut surat izin penerbitnya atau dibredel setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruangan terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah karena pemerintah pada saat itu menjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritis kebijakan pemerintah. Di masa jabatannya, Soeharto melakukan indoktrinasi Pancasila seperti yang pertama, menerapkan pengajaran MP4 yaitu pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Dan yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.
Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Cowok mahasiswa dia juga udah tergeletak gitu, itu dia ditendang berkali-kali, habis itu lehernya diinjak. Berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya terjadi pada saat ini. Perubahan apa saja yang terjadi dalam bidang politik pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, sistem demokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berorientasi pada pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pelaksanaan nyata dari sistem demokrasi Pancasila adalah dengan adanya pemilihan umum atau bisa disebut dengan pemilu. Kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Salah satu buktinya adalah penyederhanaan partai politik yang dilakukan. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya ditempuh pemerintah Republik Indonesia adalah melaksanakan pembangunan nasional. Kondisi perekonomian yang semakin terpuruk pada saat masa demokrasi terpimpin, terjadi inflasi yang sangat tinggi. Barang-barang berkebutuhan pokok semakin sulit didapatkan dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari politik mercusuar yang mementingkan nama besar Indonesia di mata dunia internasional dan mengesampingkan kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan tidak menentu. Pada akhirnya sistem demokrasi Orde Baru runtuh seperti sistem demokrasi sebelum-sebelumnya. Runtuhnya sistem demokrasi Orde Baru dilatar belakangi oleh keadaan kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi kehidupan yang dipenuhi oleh korupsi, nepotisme polisi, minimnya hak bersuara dan faktor-faktor lainnya membuat masyarakat muak dan turun tangan. Runtuhnya demokrasi era Orde Baru didorong oleh beberapa peristiwa, demonstrasi tahun 1998 dan krisis finansial Asia. Dimulai dari demonstrasi tentang kenaikan harga BBM yang dilaksanakan para mahasiswa sampai terjadinya kriminalitas yang merajalela, seperti pembantaian etnis Cina, perusakan gedung, pembakaran gedung-gedung dan lain-lainnya, dan kedudukan gedung MPR dan DPR oleh para mahasiswa yang berakhir dengan penurunan Soeharto pada 21 Mei 1998. Penurunan Soeharto menandakan akhir dari sistem demokrasi era reformasi. Pada akhirnya pelaksanaan sistem demokrasi Orde Baru diturunkan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam sistem demokrasi. Rakyat pun mengganti sistem demokrasi Orde Baru dengan sistem demokrasi reformasi yang sekarang masih kita pakai. Demokrasi Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 dan dilanjutkan oleh sistem demokrasi Orde Baru, yaitu demokrasi reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 sampai sekarang. Bayang-bayang demonstrasi mahasiswa tahun 1998 menjadi sebuah pengingat akan masa demonstrasi Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Meski dikenal dengan beragam kesuksesannya di Indonesia, seperti keberhasilan dalam membangun jalan tol pertama, masa ini dikenal sebagai masa yang suram lantaran banyak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah pemimpinan Presiden Soeharto. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia,